Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proyek akhir dari kelompok kami dengan judul analisis tren dan korelasi antara harga komoditas beras dengan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 2019 hingga Oktober 2025. Ini merupakan anggota dari kelompok kami. Di sini kami ada storytelling sedikit. Hai, yuk kenalan dengan Aurel. Aurel 27 tahun, ia tinggal di kota kecil dan mengandalkan beras sebagai makanan pokok setiap hari. Belakangan, Aurel merasa harga beras makin tidak stabil, kadang naik mendadak, kadang sulit ditemukan kualitas yang baik di pasaran. Faktanya lebih dari 50% konsumsi kalori masyarakat Indonesia berasal dari beras. Namun, kami menemukan masalah yang jauh lebih besar dan dialami jutaan keluarga Indonesia. Harga beras naik sekitar 18% dalam 2 tahun terakhir dan menjadi pendorong utama inflasi. Kenaikan ini bukan hanya soal angka, dampaknya langsung terasa pada daya beli keluarga seperti Aurel, kesejahteraan petani, hingga stabilitas ekonomi daerah. Inflasi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain perubahan iklim ekstrim, kebijakan impor, distribusi stok bulog, hingga disrupsi pasokan akibat pandemi. Metodologi yang kami gunakan, yang pertama ada data acquisition, lalu data cleaning and preparation, lalu simple data analysis, lalu data visualization, dan terakhir pelaporan dan interpretasi. Ini merupakan data primer yang kami gunakan menggunakan Google Form. Lalu ini merupakan data sekunder. Kami menggunakan 3 data sekunder yang semuanya dilansir dari Badan Pusat Statistik. Yang pertama yaitu data acquisition adalah proses mengumpulkan atau memperoleh data dari berbagai sumber. Yang pertama data primer, kita mengumpulkan persepsi masyarakat tentang kenaikan harga beras, pengeluaran rumah tangga, dan dampaknya terhadap konsumsi. Hasil survei direkap otomatis dalam Google Sheet dan digunakan sebagai pendukung analisis deskriptif. Yang kedua, kita menggunakan data sekunder dari BPS 2019 sampai 2025. Mencakup harga beras bulanan tingkat penggilingan, harga beras bulanan tingkat produsen, inflasi nasional bulanan, data diunduh dalam format CFC dan berbentuk time series bulanan. Proses pengambilan datanya, kita mengakses situs resmi BPS, memilih tabel statistik harga beras dan inflasi, mengunduh dan mengklasifikasikan dataset. Alasan memilih data, beras komoditas strategis yang mempengaruhi inflasi. Sumber data resmi dan valid untuk periodenya 2019 sampai 2025, mencakup peristiwa penting COVID-19, struktur time series cocok untuk analisis tren dan korelasi. Yang terakhir, survei primer menambah konteks dari sisi masyarakat. Next. Berikut adalah tahapan data cleaning dan juga data preparation. Nah, dari tahapan ini sendiri itu digunakan ya, merupakan tahapan yang cukup penting untuk maksimalkan ketepatan dan juga akurasi pada hasil, dan juga memudahkan untuk dalam proses ataupun tahapan di dalam data selanjutnya. Nah, pada data cleaning sendiri itu ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan, diantaranya seperti missing value atau menghilangkan atau mengisi nilai-nilai yang kosong, terus juga duplikasi. Nah, di sini kita harus menghapus duplikasi-duplikasi data, terus juga kita harus mengkonsistensi format supaya seragam. Nah, terus juga di sini kita harus mengidentifikasi dan juga memastikan bahwa data-datanya itu sendiri tidak ada data yang memiliki nilai ekstrim. Nah, kami sendiri menggunakan Google Colab untuk mengimplementasikan proses-proses di dalam data cleaning dan juga data preparation. Berikut hasil dari data cleaning kami. Ada data penggilingan, ada data produsen, data inflasi, dan yang terakhir untuk dari hasil cleaning itu adalah data primer. Nah, berikut adalah tahap dari yang data preparation. Nah, fungsinya sendiri itu untuk mempersiapkan datanya supaya apa? Supaya pada saat proses analisa itu jauh lebih mudah dan juga terstruktur. Nah, apa aja sih yang dibahas atau diperhatikan dalam data preparation ini? Nah, ada transformasi data. Nah, di sini kita harus menormalisasikan skala jika diperlukan. Nah, normalisasi skala dan juga encoding ini kami gunakan untuk yang data primer kami. Terus juga ada merging dataset. Nah, ini untuk menggabungkan data-data supaya lebih mudah dalam proses analisis, di antaranya seperti data inflasi, data penggilingan, dan juga data produsen. Nah, terus juga di sini ada dataset final. Nah, ini kami gunakan untuk menjadi struktur time series sehingga siap digunakan pada tahap analisis dan juga visualisasi. Pada data preparation sendiri kami menggabungkan ya data sekunder dan juga rata-rata dari setiap tahunnya. Nah, contohnya sendiri itu adalah rata-rata tahunan produsen, terus juga ada rata-rata inflasi bulanan, terus juga ada rata-rata penggilingan. Nah, selanjutnya ada data preparation untuk yang data primer. Nah, di sini kami mengambil bagian-bagian penting, contohnya adalah untuk gaji, juga kestabilan dari harga beras, jenis beras, dan juga presentase beban apabila dari yang namanya beras itu naik harganya. Nah, di sini kami menggunakan teknik untuk scale, untuk menskalakan, dan juga mengencode supaya dari uh, jawaban-jawaban tadi itu menjadi terpola seperti angka. Selanjutnya adalah simple data analysis. Di sini yang pertama adalah data primer. Variabel gaji memiliki rata-rata 1,19 dengan standar deviasi 0,47. Lalu variabel stabilan menunjukkan rata-rata 0,58. Selanjutnya adalah variabel presentase beban memiliki standar deviasi 1,28. Selanjutnya adalah statistik deskriptif data dari data sekunder. Yang pertama adalah rata-rata harga beras tahunan berada pada kisaran 12.260 sampai 13.862. Lalu tingkat inflasi bulanan berada pada rentang 0,13 sampai 0,36. Untuk analisis trennya adalah tren harga beras dari tahun 2019 sampai tahun 2025 menunjukkan kenaikan konsisten setiap tahun, terutama sejak 2023. Lalu peningkatan harga ini sejalan dengan periode terjadinya gangguan pasokan, perubahan iklim, dan kondisi ekonomi nasional. Untuk analisis korelasinya adalah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan persepsi stabilitas harga, yaitu semakin tinggi pendapatan, semakin stabil harga yang dirasakan. Yang kedua adalah terdapat korelasi negatif antara jenis beras yang dikonsumsi dan stabilitas harga. Yang ketiga adalah korelasi antar variabel survei yang memperlihatkan bahwa beban ekonomi berpengaruh terhadap persepsi kenaikan harga beras. Insight utamanya adalah yang pertama adalah masyarakat berpendapatan rendah paling merasakan dampak kenaikan harga beras. Yang kedua adalah harga di tingkat produsen lebih sedikit rendah dibandingkan penggilingan. Lalu yang ketiga adalah konsumen beras kualitas rendah lebih sensitif terhadap perubahan harga. Selanjutnya adalah data visualisasi data dari data kita. Yang pertama adalah visualisasi dari tren rata-rata harga beras nasional per tahun. Lalu selanjutnya adalah komposisi jenis beras yang dikonsumsi responden.
Yang ketiga adalah distribusi jenis beras yang dikonsumsi koresponden. Yang selanjutnya adalah distribusi jenis beras berdasarkan kestabilan harga. Lalu selanjutnya adalah rata-rata beban pengeluaran beras berdasarkan kestabilan harga. Lalu selanjutnya adalah rata-rata beban pengeluaran beras berdasarkan gaji. Kesimpulannya, yang pertama, harga beras nasional menunjukkan tren kenaikan signifikan selama periode 2019 sampai 2005, terutama setelah tahun 2022. Yang kedua, tingkat inflasi nasional bergerak fluktuatif, namun masih sejalan dengan perubahan harga beras, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga, ada hubungan yang relevan antara kenaikan beras dan perubahan tingkat inflasi. Namun kekuatan hubungan ini bervariasi tergantung kondisi ekonomi dan faktor eksternal seperti iklim, kebijakan, dan rantai pasok. Yang keempat, data primer menunjukkan bahwa masyarakat cenderung merasakan harga beras sedikit naik. Yang terakhir, responden berpendapatan lebih tinggi cenderung memilih beras berkualitas premium sehingga memiliki beban pengeluaran lebih besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.